Saya tak punya tempat tinggal untuk menginap malam itu. Tuhan. Biarlah bicara sendiri. Biarlah dan menjadi saksi. Itu cerita itu sekitar 1800-an. Udah legenda banget sih sebenarnya, jatuhnya udah legenda banget. Untuk aku yang masih umur 23 ini berkesempatan banget untuk bisa jadi sutradara juga. Hai Rich People, bertemu lagi dengan saya Ica. Kali ini saya kedatangan salah satu narasumber yang berkompeten di bidang seni musik dan seni teater. Hari ini saya bertemu dengan Gilang Anugrah. Hai, apa kabar semuanya? Iya, nah hari ini tuh kita ngobrol-ngobrol biasa aja kali ya saya. Sa, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik banget. Nah, Sa, kan ini udah beberapa kali nih, Sa, yang gue tahu tuh mengenai lu. Kalau lu gak apa-apa kan ya? Kita kan? Iya, gak apa-apa. Ya. Kita emang aslinya kita sebenarnya gue sama Ica ini teman seperjuangan dulu pelajar, ya sebagai pelajar SMP. Nah, Sa, kan sekarang kesibukan yang lu lakuin tuh apa nih sekarang? Sekarang sih masih sibuk kerja juga, iya. Kerja sebagai operasional lapangan, sama untuk sekedar kayak minat atau hobi gitu. Kemarin sih baru selesai selesai teater, ya, selesai menyutradarai teater sama penata musik teater untuk acara Festival Teater Jakarta gitu. Sebelum kita lebih lanjut nih mengenai teater yang kemarin baru aja dilakuin Esa, kayaknya seru banget nih kalau kita ngebahas tuh kenapa sih lu tuh tertarik banget nih, awalnya tuh kenapa gitu? Awalnya karena emang ngeliat dari sisi seni dari orang tua sih. Dari sisi seni orang tua itu mereka terutama dari ayah. Dari ayah itu dia seorang aktor teater dulu, aktor teater, dan ibu juga dia berkecimpung di dunia tarik suara juga, dari nyanyi dari panggung ke panggung gitu dulu. Oh, berarti ibu juga penyanyi? Penyanyi juga, pemain teater juga sempat juga, iya. Makanya mereka bertemu di dunia teater itu. Oh, berarti ini keluarganya terbentuk karena dunia seni gitu ya jodohnya. Gitu. Nah, terus Esa tuh udah berapa lama sih berkecimpung di dunia seni teater ini? Udah dari tahun 2013, dari masih umur berapa ya? Umur 14 tahun lah. Oh, ya, 14 tahun. 13 tahun. Iya. Awalnya tuh apa sih yang Esa ikutin tuh ketika baru masuk teater tuh? Event apa? Eventnya itu untuk di Festival Teater Jakarta juga. Festival Teater Jakarta Utara di tahun 2013 itu sebagai pemeran pendukung aja sih. Pemeran pendukung. Iya. Pemeran pendukung. Jadi tuh untuk seni teater itu ada beberapa pemain sih, Sa? Misalnya apa gitu bagian-bagiannya? Kalau pas pertama kali main sih ada berapa ya? Pemeran utama itu ada 2, pemeran pendukungnya ada 3, yang untuk yang maksudnya yang lebih ada dialognya lah gitu ya kan secara penuh. Itu ada 3. Jadi untuk pemeran kayak pendukungnya, penampil gitu, ada sekitar 4, yang 2 jadi penari latar, yang 2-nya jadi sosok bayangan gitu. Gimana tuh sosok bayangan? Sosok bayangan arwah gitu, kayak misalkan ada yang roh baik sama ada yang roh jahat. Nah, itu aku jadi roh jahatnya ceritanya. Judulnya gitu. apa tuh, Sa, waktu itu? Judulnya Istana Pasir, karya Ibu Maya Azizah. Wah, keren banget ya. Iya. Itu lokasi untuk pementasannya di mana, Sa? Di Gelanggang Remaja Jakarta Utara. Tapi bukan emang lebih pusatnya ke situ ya, cuman waktu pas area di ininya pementasannya itu dia di gedung PPSB. PPSB itu Pusat Pelatihan Seni Budaya Jakarta Utara gitu ya. Ada nggak sisa komunitasnya nih untuk teater di Jakarta Utara tuh khususnya? Komunitas ada. Itu namanya Ikatan Teater Jakarta Utara. Oh gitu. Iya. Itu ada nggak sih di bawah naungannya pemerintah gitu, ada nggak?
Ya itu Itara itu di ini juga dipegang sama apa namanya sama Pemprov juga sih. Pemprov untuk segala apa namanya segala apa namanya event gitu kayak seni budaya gitu masih ada ini dari Pemprov juga. Oh gitu. Pemprov dari DKI Jakarta Utara. Berarti mereka sengaja nih membentuk adanya komunitas untuk mengisi suatu event ya di itu. Karena kan kalau di gelanggang itu ada apa aja sih, Sa? Maksudnya tuh tempat-tempatnya nih, misalnya kan untuk teaternya ada gitu ya. Di seni, di musik ada, di tarian juga ada. Emang khusus untuk seni di situ. Sama olahraga lah. Olahraga. Oke. Nah, terus Nisa kan kita bahas yang baru nih ya, yang Esa baru lakuin nih seni teater. Apa Sa judulnya yang kemarin? Judulnya itu Nyanyian Angsa. Nyanyian Angsa. Nah, itu tuh apa sih ceritanya, gimana tuh? Terinspirasinya dari apa? Terinspirasinya itu, jadi kita ngambil adaptasi dari cerpen dari penulis orang Rusia namanya Anton Chekhov. Iya, Anton Chekhov. Ada bukunya? Ada bukunya sih, mungkin ada, udah banyak di ini kali ya, di internet mungkin ada. Gitu. Soalnya itu keluaran tahun berapa ya? Itu cerita itu sekitar 1800-an. Udah legenda banget sih sebenarnya, jatuhnya udah legenda banget. Cerpennya jadi kita ngambil dari adaptasinya dari cerpen itu, dari apa namanya, dari karya Anton Chekhov itu. Dan untuk pemain di teater tuh berapa orang, Sa? Cuman 2 orang karena emang di apa namanya di tokoh utamanya juga ada 2 sih. Untuk pemain kan pemain 2 orang nih. Yang di belakang stage-nya itu bagaimana tuh? Untuk pengaturan segala macam. Pengaturan panggungnya juga segala ininya juga bisa dari aktor juga sih. Kayak ini kan apa namanya? Kayak akunya ini dia emang aktor juga kan, dia aktor teaternya kan sebagai pemeran utama. Dia juga yang ngatur artistik, yang ngatur apa namanya? Produksinya juga lah intinya gitu. Iya. Orang 68 tahun. Jangan di sini. Saya tidur di ruang pakaian malam ini, Tuan. Saya tak punya tempat tinggal untuk menginap malam ini, Tuan. Tuan, saya tak punya tempat tinggal, Tuan. Saya tak punya tempat tinggal untuk menginap. Dengar Saso. Kalau pementasan selesai, mereka bertepuk tangan, memberiku bunga-bunga dan benda-benda lain. Tapi tak ada sebuah hati pun datang ke sini, kau tahu. Tak ada sebuah hati pun datang membangunkan aku tidur di sini. Wah, lagian Tuan saya. Aku tak mau pulang. Aku tak punya rumah. Aku tak punya istri dan anak. Asal Tuan lupa di mana Tuan tinggal. Biarlah bicara sendiri. Biarlah kita dan menjadi saksi. Walau sampai akhir. Hebat Tuan. Iya. Segala produksi. Untuk ini kan berarti ini untuk masih tahap untuk Jakarta Utaranya ya? Iya, benar. Nah, itu ada nggak sih lombanya? Ini kan masih masuk lomba apa enggak nih? Masih masuk lomba. Oh, berarti... Soalnya kemarin itu alhamdulillah
jadi grup favorit kedua untuk keren banget. Berarti juara. Juara. Akhirnya bisa tampil juga nanti di Festival Teater Jakarta satu provinsi gitu ya di DKI Jakarta. Itu bakal ada di Taman Ismail Marzuki di teater kecil dari 1 sampai 8 Oktober 2022 gitu. Udah ada bayangan mau apa gitu ceritanya? Atau masih nulis atau mentasin yang udah pernah gitu? Mentasin yang bakal kemarin ini yang dipentasin gitu. Jadi nggak bisa berubah sih. Oh nggak bisa ya? Nggak bisa berubah sequel gitulah gitu. Untuk juara nih apa nih Sa? Juara di bagian apanya nih kalau kemarin tuh? Ya nyanyian angsa. Oh nyanyian angsa ini dia udah kalau di FTJ Jakarta Utara ini dia udah juara pemenang ini poster terbaik, aktor terbaik, sama artistik terbaik, dan keempat jadi ini grup terbaik kedua. Wih keren banget. Dan itu sutradaranya bagaimana tuh kok bisa Esa ya namanya di situ? Esa Gilang ada tulisannya gitu. Karena di FTJ-nya sendiri untuk di tahun ini lebih mengutamakan yang muda yang berkarya. Jadi untuk aku yang masih umur 23 ini berkesempatan banget untuk bisa jadi sutradara juga di teater laut ini untuk di judul teater nyanyian angsa ini gitu. Keren banget ya saya sebenarnya. Berarti banyak nih anak-anak muda selain aktor yang bapaknya Esa yang Ayah Esa udah ikutin udah lama banget. Berarti anak-anak muda kayak kita banyak dong yang ikut berkontribusi. Masih banyak. Harusnya banyak karena ya kita harus bisa melestarikan juga sih seni teater ini, karena makin kesini makin banyak jarang yang minat gitu. Padahal sebenarnya kan kita di sekolah-sekolah dulu kan pasti diajarin seni budaya. Betul. Ya kan pasti di situ ada bagian seni apa aja sih yang dipelajarin gitu. Ada yang seni lukis, ada seni teater, ada seni tari, ada seni musik juga gitu. Nah yang sebenarnya yang harus dipertahankan itu ya seni teater ini sebenarnya gitu. Esa kan anak-anak nih dan beberapa aktor tuh biasanya ada jadwal nih. Jadwalnya tuh kapan tuh kalau mau latihan? Kalau mau latihan bisa Sabtu Minggu juga bisa. Kalau misalkan janjian sama sama sutradara sama pelatihnya juga bisa. Ada gitu, pelatih khusus ya. Gitu. Nah, ketika acara pementasan ini berlangsung nih Sa, kan itu nanti ada tim wardrobe. Itu gimana tuh kalau wardrobe-nya? Wardrobe kita sendiri sebenarnya yang yang bisa lah, maksudnya ngecocokin apa baju gitu. Apa yang bisa kita pakai nanti di di teaternya nanti, itu kita bisa yang ini sendiri kayak kita menyesuaikan, berkreasi juga sendiri juga gitu. Kalau misalnya harus nyewa berarti pakai uang pribadi? Bisa juga karena biasanya sih kita dapat anggaran juga kan dari Pemprovnya, jadi ya kita juga bisa lah intinya buat untuk segala properti, segala kostum juga pasti bisa. Kalau untuk makeup sama? Makeup kita juga sama, kalau nggak kita bisa berkreasi juga sama ini kita sendiri. Sama gitu, menyesuaikan juga. Menyesuaikan gitu. Peran kita gitu ya. Oke. Untuk ini bagian kan waktu pementasan, bagaimana sih tahapnya tuh untuk pemilihan pemain gitu? Pemilihan pemain itu sebenarnya nggak harus juga sih. Nggak harus ada pemilihan. Asal dari kitanya mau untuk berperan gitu di suatu teater. Jadi nggak harus kita maksudnya pokoknya berminat aja intinya. Berminat untuk mau masuk ke dunia teater dulu, baru nanti bisa kedepannya seperti apa. Ya begitulah. Untuk sejauh ini sosok inspiratif yang Esa sampai saat ini kayak gara-gara ini nih gue jadi pengen masuk seni teater tuh siapa gitu loh? Ya nggak jauh-jauh dari orang tua juga sih. Lagi-lagi orang tua ya. Orang tua sama guru-guru mereka dulu yang masih aktif sebagai sutradara, sebagai penulis
naskah teater juga iya begitu. Nih Esa kan untuk pementasan tuh kalau untuk on airnya tuh apa tuh Sa? Kenapa? Kalau untuk on airnya pernah nggak ada apa gitu? On air tuh kayaknya masih jarang sih sebenarnya. Paling kayak kita udah pentas off air, pasti bakal ada penonton yang seniat itu mungkin bakal direkam melalui handphone mereka gitu, bakal diupload ke YouTube gitu. Oh kayak gitu. Iya. Tapi Gitu kalau di misalnya tingkat lomba kayak gitu kan ada nih untuk segi promosi ya Sa. Itu biasanya masuk gak misalnya nih ya Sa di tim. Tim itu kan pasti mungkin ada Instagram. Iya. Bakal diupload di situ nggak Sa? Bakal diupload. Udah ada kok akun Instagram aja lah. Akun Instagramnya Festival Teater Jakarta itu udah ada. Oh ada. Namanya Udah ada. itu Iya, Festival Teater Jakarta. Untuk YouTube-nya belum? Untuk YouTube-nya mungkin bisa dicari juga, ada. Oh ada. Ada juga. Terus Esa untuk harapannya nih apa Sa untuk anak-anak muda seperti kita nih? Kan mereka kan tadi Esa bilang udah beberapa orang kok sepi gitu, nggak minat nonton. Gimana sih caranya tuh menumbuhkan gitu? Caranya itu ya di era digital ini mah apa sih yang nggak harus susah gitu buat promosiin suatu seni, apalagi seni teater ya kan. Kita bisa kita bisa lihat dulu gitu dari kayak contoh tadi di YouTube mungkin ya kan, di YouTube udah banyak banget sumpah ajang teater kayak begitu, pentas-pentas teater gitu udah banyak banget yang ikut merekam jejaknya seperti apa gitu, teaternya seperti apa, itu bisa banget lihat dari YouTube. Nih Esa, aku ada pertanyaan nih. Menurut Esa kalau seni itu kan banyak orang berpikir kayak nggak akan banyak menghasilkan uang. Iya. Itu lebih kepada hobi. Menurut Esa tuh uang atau hobi? Lebih ke hobi sebenarnya. Lebih hobi ya. Hobi sama hasrat dari apa yang kita mau, bakatnya seperti apa gitu. Insya Allah uang itu akan mengalir. Iya, gitu. Insya Allah uang akan mengalir pasti. Tapi itu ya dari zaman waktu SMP pernah nggak sih ada salah satu komunitas yang kayak ayo bikin acara yuk gitu, kita bikin acara bareng, ntar uangnya dari saya gitu loh misalnya? Belum Kayaknya belum ada sih, belum mumpuni kayaknya belum ada lagi. Iya, berarti kalau untuk tadi off airnya itu ya cuman pentas-pentas biasa doang ya? Iya, pentas teater biasa. Boleh nggak kasih tahu teman-teman Rich Talk kira-kira kapan sih nanti tayang lagi untuk di tim? Oke. Untuk di pentas teater Nyanyian Angsa ini bakal ada di Festival Teater Jakarta dari tanggal 1 sampai tanggal 8 Oktober 2022. Gitu. Untuk tiketnya nanti mungkin ditunggu ya? Iya, untuk tiketnya dan jadwal pentasnya pun juga ditunggu segera. Pokoknya cek aja terus akun Instagram saya @dilanganugra_. Iya. Gitu. Oh iya, terakhir nih Sa. Kan tadi lo bilang tuh kalau misalnya suka juga sama dunia musik. Oh iya, musik. Nah itu hobi apa sih Sa yang lo bikin tuh, karya apa gitu? Apa ada pernah bikin lagu? Bikin lagu ada, bikin mini album juga ada, ya. Wih, di mana di-upload? Udah di-upload di Spotify sama di Apple Music. Bisa didengerin? Bisa didengerin lah pastinya. Keren banget. Ya udah segitu aja dulu kali ya hari ini. Nanti kita bakal ketemu lagi di tim. Di tim. Dengan teater Nyanyian Angsa. Iya. Oke, terima kasih teman-teman Rich Talk yang sudah menyaksikan episode kali ini. Sangat menginspiratif ya kan. Makasih udah datang ke studio kita dan membagikan beberapa cerita. Iya, cerita. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe Sultan TV. Dan saya dan Gilang Anugrah undur diri. Dadah. Dadah.